subjek penguatan profil pelajar Pancasila. Tema pertama untuk kalian kelas 7 yaitu bertema suara demokrasi. Dengan kegiatan demokrasi di sekolah itu pemilihan ketua OSIS. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana suara demokrasi itu dilakukan di ranah sekolah, di lingkungan sekolah. Nah, sebelumnya kamu juga akan belajar tentang apa itu P5, apa itu demokrasi Pancasila, kemudian bagaimana pemilihan umum itu dilaksanakan. Kalian juga di dalamnya akan melaksanakan problem based learning. Jadi nanti pada hari selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya kalian akan menganalisis isu atau artikel tentang pemilihan umum. Itu ya. Nah, hari ini fokus kegiatan kita itu ada dua, yaitu tentang pengenalan P5 dan yang kedua tentang belajar tentang suara demokrasi Pancasila. Oke. Nah, anak-anak bisa dilihat di modulnya. Sudah dibagi modul, oke? Nah, cara pengisiannya coba dilihat di halaman pertama. Nah, hari Rabu ini kegiatanmu seputar itu tadi, materi, penyampaian materi pengenalan P5, kemudian sebelumnya kalian melakukan asesmen awal. Setelah itu ada penyampaian materi tentang demokrasi Pancasila dan mengerjakan LK, diakhiri dengan refleksi. Oke. Nah, ini dijelaskan cara mengisi modulnya. Yang pertama, pastikan anak-anak di akhir kegiatan tiap guru atau tiap fasilitator. Jadi sekarang gunanya sama Bu Putri bukan sebagai guru, tapi sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas ke kamu untuk mencapai atau untuk mengetahui materi tertentu. Itu ya, yang untuk menemani kegiatan P5 kalian. Nah, silakan anak-anak dilihat asesmen awal. Nah, silakan diisi asesmen awal ini. Asesmen awal itu digunakan oleh Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu fasilitator untuk mengetahui sampai mana kepengetahuanmu tentang P5 itu. Pasti di SD yang pernah melakukan P5 ya? Loh, masa buatan kelas 6 ya? Yang dari bagusnya juga nggak ada? Dari SI juga nggak ada? Oh, kalau di sini ada. Kemarin kamu pernah lihat anak SD itu nanam apa itu? Pokoknya di tamannya itu. Kegiatan P5 itu. Ya. Jadi anak-anak diisi dulu. Ini apakah sebelumnya kamu mengetahui apa itu P5? Kalau belum ya ditulis dulu. Nomor 1 titik tulis dulu. Kalau sudah ditulis juga. Nomor 2, apakah sebelumnya kamu pernah melaksanakan kegiatan P5? Kalau pernah melaksanakan waktu di SD ditulis juga. Kalau belum ya ditulis dulu. Itu ya. Yang nomor 3, ceritakan pengalamanmu dalam kegiatan P5. Karena kebanyakan belum. Coba yang nomor 3, pertanyaannya ganti ya. Coba bayangkan kegiatan P5 menurutmu itu apa? Ya, bayangkan menurutmu, kan kamu sebelumnya nggak tahu P5. Kamu bayangkan P5 itu menurutmu ngapain aja? Ya, silakan dikerjakan dulu, diisi dulu asesmen awal. Asesmen awal diisi dulu ya, yang halaman pertama. Sudah. Nah, setelah mengisi asesmen awal di modulmu, adakah anak-anak yang berkeinginan untuk menyampaikan hasil pengisian asesmennya? Sudah ada?
Ya, Mbak Ziza gimana? Ya, saya pernah pas waktu GMI melakukan P5 seperti melakukan belajar makanan. Saya dan teman-teman kelompok menjual puding, es buah dan lain-lain. Oke. Nah, anak-anak tadi beberapa temanmu sudah menyampaikan bahwasanya ada yang merasa pernah melakukan waktu SD dulu, tapi juga ada beberapa yang saya sepertinya nggak pernah deh Bu melakukan P5 gitu, Nah, akan Ibu jelaskan supaya baik yang sudah melakukan maupun yang merasa belum melakukan P5 supaya kita tahu apa sih sebenarnya P5 itu, Nah, di modulmu di halaman ini di sebelah kiri itu ada materi tentang P5. Jadi anak-anak, P5 itu apa sih? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi P-nya itu ada 5. Ya, yang pertama P5 itu sebagai bentuk kegiatan yang proyek untuk kalian mencapai profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Nah, di profil pelajar Pancasila itu anak-anak ada beberapa dimensi yang akhirnya nanti akan diharapkan kamu bisa mencapai beberapa dimensi di P5 ini. Yang pertama, elemen profil pelajar Pancasila itu di sini di modulmu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Beragama Tunggal. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, di kegiatan hari ini, di akhir nanti diharapkan anak-anak bisa mencapai dimensi mandiri atau elemen mandiri. Di modulmu kan ada toh yang atas sendiri itu dimensi mandiri. Ya. Modulmu itu materinya kan singkat ya. Nanti sama buku yang akan dijelaskan. Profil pelajar Pancasila ini di proyek di kegiatan P5. Nasional. Nah, profil pelajar Pancasila itu berperan sebagai referensi utama yang mengharapkan kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk pelajar itu Akbar berdiri. Namanya demokrasi, tapi kok Pancasila maksudnya gimana nih? Tonton video ini sampai habis ya, supaya ada video-video sebelumnya kita udah membahas tentang perkembangan demokrasi. Kali ini kita akan belajar bareng mengenai sebuah sistem sosial dan politik yang hanya ada di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Apa sih itu demokrasi Pancasila? Nah, jadi kenapa Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila? Ya karena Indonesia adalah negara demokratis dan dasar negaranya adalah Pancasila. Demokrasi Pancasila masa reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Lalu, apa bedanya demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan masa sekarang? Kegiatan P5 ini ya tidak ada kaitannya dengan materi pembelajaran. Ya, tidak ada materi praktek. Proyek penguatan profil
Hari apa ada pendapat? Ya, seleksi. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah tadi di jam sebelumnya kamu sudah secara berkelompok menganalisis artikel dan kasus. Ya, kamu menjawab beberapa pertanyaan untuk menganalisis kasus dalam artikel di modul kelompokmu. Nah, sekarang anak-anak dipersiapkan Ibu bagikan deh lembar kerja kelompok untuk membuat peta konsepnya. Ya, konsepnya dibuat semaksimal mungkin deh. Boleh pakai gambar, boleh pakai crayon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membuat peta konsep. Yang kedua nanti mendapatkan surat suara langsung menuju ke bilik suara untuk melakukan proses pemilihan. Setelah itu diarahkan ke kotak suara. Jadi nantinya setelah surat suara yang dicoblos dimasukkan ke kotak suara, itu adalah suara yang diberikan ke calon-calon ketua OSIS yang diinginkan. Oke, ini adalah calon-calon. Ini hanya simulasi ya, contoh ini calon-calon untuk ketua dan wakil OSIS yang nantinya bisa disimulasikan untuk cek dan coba. Yang ketiga, pelaksanaan surah senyum. Ini terlalu senyum. Oke. Ini tahapan selanjutnya kampanye. Nah, ini yang saya sampaikan dari awal tadi, pemaparan dari ini PPT. Nomor satu ya. Jen. Kasih loh. Ada. Nah, dalam aplikasi Canva ini banyak yang